Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup berkenan kepada Tuhan adalah dambaan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika hidup kita berkenan kepadanya, maka berkat-Nya akan senantiasa tercurah dalam hidup. Bagaimanakah agar hidup kita menjadi sebuah persembahan hidup yang berkenan kepadanya? Mari belajar dari perenungan firman di hari ini. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Nyonya Claudia Gendolu Esliko, STH. Mari persiapkan hidup kita untuk masuk ke dalam tahta kekudusan Allah. Kami persilahkan jemaat bersaat teduh secara pribadi. Umat Tuhan, kami undang berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Keesaan 751 bagian kedua, Nama Yesus Termulia. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasuh, sumber segala kekuatan hidup kami, segala kemuliaan kami kumandangkan dalam litani syukur atas kuasa pemeliharaanmu yang sungguh nyata memberkati perjalanan hidup kami melintasi aneka pergaulan. Tangan kuasamu tidak kurang panjang dan tidak kurang cepat meraih semangat iman kami ketika nyaris terpuruk di jurang keputusasaan akibat beratnya beban pergumulan yang sedang kami hadapi. Khususnya di masa pandemi ini yang tidak dapat kami hindari, hanya bersandar pada kebenaran janji-Mu Tuhan, kami mampu bertahan melewati pergantian hari, sehingga kami tidak terpapar oleh sentuhan COVID-19 yang selalu mengintai kelemahan kami. Olehnya, sebagai tanda syukur kami, bersama seluruh anggota keluarga, kami siap naikkan ibadah penyembahan bagi-Mu di malam penuh berkat melalui ibadah keluarga yang dilaksanakan pada malam ini. Tolong hadirkanlah kuasa Roh-Mu memberkati ibadah kami agar berkenan di hati-Mu dan menjadi berkat bagi penguatan iman jemaat dalam melanjutkan perjalanan hidupnya. Hamba-Mu yang Kau utus untuk memberitakan kehendak firman-Mu,
Kiranya Kau tutup bungkus hidupnya oleh kuasa Roh Kudus, agar setiap kata yang keluar dari mulut bibirnya adalah kebenaran firman-Mu semata. Demikian juga dengan hamba yang bertugas sebagai liturgos. Tolong berkati pelayanan hamba, agar kemuliaan-Mu terpancar di dalamnya. Kiranya ibadah keluarga malam ini layak kami laksanakan di hadapan Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan, oleh kuasa Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan melalui pertolongan Roh Kudus, sumber penghiburan sejati. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10 yang akan dibacakan secara berbalasan. Saya membaca bagian menjorok ke kiri, Bapak Ibu sekalian membaca yang menjorok ke bagian tengah. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Selanjutnya kita nyanyikan Kidung Keesaan 396. Bagian 1, 3, dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Di tangan-Mu
Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Nyonya Claudia Ndolu Esliko, STH. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Malam ini Tuhan, di tengah ibadah kami rindu untuk bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus menolong kami, agar kami mampu mengerti maksud daripada firman-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami mengerti. Tuhan menolong kami juga untuk melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan dibacakan dari Alkitab, dari kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. 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 Nyanyikanlah haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siang dan malam, hujan dan panas, sulit dan mudah, bahagia dan derita, merupakan bagian dalam kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang mengalami hanya satu musim dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang menjalani hidupnya hanya bahagia saja. Atau sebaliknya, tidak ada juga manusia yang menjalani hidupnya hanya dengan penderitaan saja. Seluruh situasi di dalam kehidupan ini harus dijalani oleh manusia. Mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, kehidupan ini harus dijalani dengan semua situasinya. Ada macam-macam reaksi atau cara orang menjalani situasi-situasi dalam hidupnya. Ada orang-orang yang terlihat sangat segar, sangat bahagia, sangat bersemangat, sangat antusias ketika dia berada di dalam situasi-situasi yang baik
atau di dalam situasi yang mudah di dalam hidupnya. Dan kemudian akan menjadi sangat stres, sangat pemarah, sangat pencemas, sangat pengkhawatir, sangat penggerutu, bahkan bisa sampai pada depresi ketika dia berada dalam situasi yang sulit. Ada juga orang yang sepertinya flat, datar emosinya. Ada juga dalam situasi yang baik maupun dalam situasi yang sulit, sepertinya dia terlihat biasa-biasa saja. Dia terlihat baik-baik saja. Sehingga kita bahkan tidak tahu apakah dia sedang senang atau dia sedang sedih. Ada orang yang begitu terlihat, tetapi ada orang yang begitu tidak terlihat. Orang ini dia mampu mengontrol emosinya dengan baik, sehingga tidak terlihat oleh orang-orang di sekelilingnya. Ada orang-orang yang mudah menerima dan beradaptasi dengan situasi-situasi yang ada. Perubahan situasi yang ada yang terjadi dengan mudah dia dapat menerimanya dan dia dapat beradaptasi dengan itu. Tetapi ada juga orang-orang yang sulit untuk menerima dan beradaptasi dengan situasi yang terjadi di dalam hidupnya. Semua reaksi orang pada situasi yang terjadi dalam hidupnya dipengaruhi oleh banyak hal. Di antaranya adalah karakter dan cara berpikir seseorang. Cara berpikir akan mempengaruhi cara berasa dan cara bersikap seseorang. Ada banyak nasihat, tips, langkah-langkah, quotes, peribahasa. Bahkan ada banyak terapi-terapi yang diberikan, yang diajarkan, yang ditawarkan, atau yang bisa kita pelajari supaya kita bisa dapat mengatasi atau menjalani masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen? Bagaimana orang Kristen menyikapi, mengatasi, atau menjalani masa-masa sulit yang dia temui di dalam hidupnya? Untuk itulah salah satu tujuan surat Filipi ini ditulis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi dituliskan oleh Rasul Paulus, ditujukan untuk jemaat di Filipi. Surat ini termasuk dalam kelompok surat Paulus yang disebut surat-surat dari penjara. Surat ini dituliskan Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara di sebuah kota yang tidak disebutkan namanya. Paulus menulis surat ini ketika dia berada dalam masa-masa sulit. Ketika berada dalam masa-masa sulit, Paulus tidak kemudian menjadi orang yang terpuruk, menyesali nasib, marah, menyalahkan orang lain, depresi, stres, atau hal-hal yang seperti itu. Sebaliknya, ketika dalam masa sulit, Paulus ingat kepada jemaat di Filipi. Dia ingat kepada jemaat di Filipi yang pada waktu itu juga sedang berada di dalam situasi yang sulit karena menghadapi pergumulan-pergumulan berkaitan dengan keimanan mereka. Perdebatan tentang pelaksanaan hukum Taurat dan juga berbagai ajaran-ajaran palsu yang berada di sekitar mereka.
itu membuat mereka bergumul di dalam kehidupan mereka, bergumul dengan iman mereka. Dalam situasi ini, Paulus menuliskan surat untuk menasehati dan meneguhkan mereka. Ketika dia berada di dalam penjara, ketika dia berada di dalam masa yang sulit, Paulus mengingat orang lain yang juga berada dalam situasi yang sulit. Dan untuk itu, dia menuliskan surat untuk menasehati dan bahkan untuk meneguhkan mereka. Bahkan surat Paulus ini sekaligus juga dapat menasehati dan meneguhkan orang-orang percaya pada masa kini. Yang pertama di dalam nasihat Paulus mengatakan, sekalipun bergumul dengan tantangan-tantangan yang ada dari dalam maupun dari luar dirinya, Paulus menasehati dan mengajak untuk tetap bersukacita dalam segala hal, dalam segala situasi, dan mengarahkan pandangan pada hal-hal baik yang dikaruniakan oleh Allah. Bersukacita karena mengarahkan pandangan pada hal-hal yang baik yang dikaruniakan Allah. Yang kedua, di dalam menghadapi pergumulan atau pada masa-masa sulit, orang percaya harus tetap dapat menaklukkan dirinya pada firman Tuhan. Menaklukkan dirinya pada kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki orang percaya hidup dalam kebaikan di dalam segala situasi yang dihadapinya dalam hidupnya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh orang percaya. Dalam ayat yang ke-8 yang kita baca baru saja, Paulus memberikan sejumlah hal yang harusnya ada atau yang harusnya memenuhi atau menguasai hati dan pikiran orang percaya. Yang mana semua hal yang diucapkan atau dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-8 tadi, standarnya adalah firman Tuhan. Bukan standar dunia. Kalau Paulus berbicara tentang sesuatu yang manis, manis itu dalam standarnya Tuhan. Kalau dia berbicara tentang sesuatu yang baik, baik itu dalam standarnya Tuhan. Kalau dia bicara sesuatu yang adil, adil itu di dalam standar keadilannya Tuhan. Bukan standarnya manusia. Jadi dalam ayat yang ke-8 ini, Paulus bukan bicara sekedar tentang pikiran-pikiran yang positif yang harus dimiliki oleh seseorang, tetapi dia berbicara tentang pikiran yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama dia katakan, pikirkanlah semua yang benar. Tuhan adalah sumber kebenaran itu sendiri. Standarnya, standar kebenaran Tuhan. Apa yang benar menurut Tuhan, bukan apa yang benar menurut manusia. Yang kedua, pikirkanlah semua yang mulia. Yang dimaksudkan adalah semua hal yang berharga, semua hal yang berguna. Berharga dan berguna bagi kehidupan diri sendiri, sesama, dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, pikirkanlah semua yang adil. Allah adalah Allah yang adil. Dan Allah adalah sumber dari keadilan.
Orang percaya haruslah bersikap adil dalam hidupnya kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sekali lagi kita diingatkan, standarnya adalah standar Allah. Pikirkanlah semua yang suci. Bicara kesucian artinya kita bicara tentang moral. Orang percaya harus menjaga kekudusan hidupnya dalam segala situasi hidup. Bukan menjadi alasan bagi orang percaya untuk melakukan dosa, melanggar firman Tuhan ketika dia berada dalam situasi-situasi sulit dalam hidupnya. Tidak dibenarkan seseorang mencuri oleh karena dia kelaparan. Tidak dibenarkan juga orang percaya untuk melakukan dosa ketika dia dalam situasi yang berbahagia. Kadang-kadang begitu euforianya dengan sebuah keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan membuat orang lupa pada Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan karena itu Paulus mengatakan, pikirkanlah semua yang suci. Jagalah kekudusan hidup dalam segala situasi dalam hidup kita. Pikirkanlah semua yang manis. Sesuatu yang membawa kedamaian dan sukacita bagi kita dan sesama. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua yang sedap didengar. Perkataan-perkataan yang membangun, yang menasehati, yang menghibur, dan yang menguatkan. Haruslah dipikirkan dan menjadi perbendaharaan perkataan kita. Pikirkanlah yang disebut kebajikan. Pikirkanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna. Hal-hal yang membangun hidup kita dan sesama. Dan yang terakhir Paulus mengatakan, pikirkanlah semua yang patut dipuji. Hal-hal yang dapat dilakukan, dikatakan, yang tidak hanya menyenangkan hati manusia, tetapi juga yang mendatangkan pujian bagi nama Tuhan. Secara ringkas, Rasul Paulus mau menasehati dan mengajak orang percaya untuk mengarahkan pikiran pada hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi hidupnya, bagi sesama, bagi lingkungannya, bagi alam semesta, dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua itu yang harus dipikirkan, harus dimiliki oleh orang percaya di dalam pikirannya, sehingga itu dapat diwujud nyatakan dalam segala situasi dalam hidupnya. Baik dalam situasi yang mudah, maupun dalam situasi yang sulit. Karena apa yang ada di dalam pikiran, itulah yang akan mengendalikan sikap dan perkataan kita. Sikap dan perkataan seseorang dapat menunjukkan isi yang ada di dalam pikirannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikiran digambarkan seperti lemari pakaian. Kita memilih
jenis, warna, model pakaian, bahan pakaian, kegunaan pakaian, seperti apa yang mau kita simpan di dalam lemari kita. Ketika kita menyimpan pakaian kita, kita tahu kegunaannya. Kapan dia akan digunakan? Apa fungsinya? Seperti apa isi lemari kita? Acak-acakan, amburadul, atau rapi tersusun? Itu tergantung pada kita. Namun yang pasti, apa yang kita simpan dalam lemari kita, itulah yang akan tampil keluar ketika kita memakainya. Demikian kita juga harus dapat memilih dan mengendalikan apa yang masuk dan disimpan di dalam pikiran kita. Sama seperti lemari yang kita miliki. Lemari memiliki kapasitas, memiliki ukuran. Ada saatnya lemari itu akan penuh, sesak, dan tidak bisa diisi lagi. Demikian juga dengan pikiran kita. Pikiran kita juga memiliki kapasitasnya. Ada batasannya untuk menampung sesuatu. Karena itu kita harus dengan cermat dan hati-hati memilih apa yang mau kita taruh, apa yang mau kita simpan di dalam pikiran kita itu. Semua itu tergantung dari kita. Karena kita yang memilih, kita yang memutuskan mau apa yang kita simpan di dalam lemari kita. Jika kita memilih untuk memenuhi pikiran kita dengan berbagai kebaikan, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menjadi berkat. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita memilih untuk menyimpan hal-hal yang tidak berguna di dalam pikiran kita, kita perlu sangat berhati-hati dalam hal ini. Lalu bagaimana cara kita memilih? Memilih hal yang baik atau yang tidak baik? Yang mana yang mau kita simpan di dalam pikiran kita? Caranya adalah dengan mensortir. Mensortir dengan hati-hati. Mensortir dengan baik. Apa yang kita lihat. Apa yang kita baca. Apa yang kita tonton. Apa yang kita dengar. Mensortir dan memilih juga dengan baik. Dengan siapa kita bergaul. Semua itu harus dipilih. Semua itu harus disortir dengan baik. Yang dilihat, yang dibaca, yang didengar, yang ditemui setiap hari. Karena itulah yang akan masuk dan tersimpan di dalam pikiran kita. Dan pada waktunya akan mempengaruhi sikap dan perkataan kita. Lalu standarnya apa yang kita pakai dalam kita mensortir sesuatu atau dalam kita memilih sesuatu? Standarnya apa? Syaratnya apa yang harus kita patuhi? Tentu ada standar. Mana yang baik, mana yang tidak. Standar dalam kita mensortir sesuatu yang kita lihat, kita baca, kita tonton, kita dengar. Standarnya adalah firman Tuhan.
Bergaulah akrab dengan firman Tuhan. Baca Alkitab dan merenungkannya setiap hari. Itulah pedoman dan standar hidup orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam masa-masa sulit di tengah terjangan badai pandemi yang belum berakhir bahkan cenderung memburuk, seperti saat sekarang ini, kita harus sungguh-sungguh menjaga hati, menjaga pikiran kita. Karena itulah yang akan mengendalikan kita. Orang mengatakan melawan pandemi ini dengan iman dan imun. Imunitas kita terbentuk juga dari pikiran yang sehat. Tidak hanya dari makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita, tetapi juga dari pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang sehat, pikiran-pikiran yang benar. Menjauhkan diri dari stres, depresi, itu akan membuat imun kita menjadi kuat. Maka kuatkanlah iman kita dengan bergaul akrab dengan firman Tuhan. Maka imun kita juga akan terjaga. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita akan memiliki hikmat dari Tuhan. Hidup berhikmat akan menuntun seseorang berkata dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Dan pribadi yang bertanggung jawab adalah mereka yang hidupnya dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat memilih dan memilah dengan baik apa yang mau kami simpan di dalam pikiran kami. Biarlah firman-Mu, kehendak-Mu menjadi standar bagi kami untuk memilih dan memilah pikiran seperti apa yang mau kami miliki, yang mau kami simpan di dalam hidup kami.
Tolong kami dengan hikmat-Mu untuk memilih dan memilahnya sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup kami di segala situasi, baik dalam situasi yang mudah maupun situasi yang sulit, tetap takluk pada firman, tetap untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk keadaan dunia ini yang masih terus berjuang dan bertarung dengan pandemi yang ada. Tuhan, ketika manusia berada dalam titik kejenuhan, titik kebosanan, kemudian menjadi lengah, menjadi marah, menjadi seenaknya, tanpa memikirkan keadaan dirinya, keadaan orang lain, maupun keadaan lingkungan sekitarnya. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami ketabahan, berikan kami keteguhan untuk terus melangkah, melewati dan menghadapi pandemi ini, sesuai dengan tuntunan dan pimpinan yang telah diberikan kepada kami. Baik yang sudah kami ketahui, maupun mungkin yang nanti baru akan kami ketahui. Berikan kami hati yang taat untuk mau melakukan aturan-aturan yang harus diterapkan selama masa pandemi ini. Ketika kami dalam masa jenuh, Tuhan kuatkan dan hiburkan kami. Kami mohon jamahan tangan kasih-Mu Tuhan untuk menyembuhkan bumi ini. Biarlah semua usaha dan upaya yang telah dilakukan Tuhan berkati, supaya semuanya membuahkan hasil yang baik. Sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan kami boleh kembali hidup dalam keadaan yang lebih bebas dari sekarang ini. Bebas dalam beribadah, bebas dalam bertemu satu sama lain, bebas dalam berkumpul, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar oleh karena virus COVID-19 ini, baik yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan berikan mereka ketabahan dalam menjalani proses kesembuhannya. Dan biarlah Tuhan juga menolong, memberkati para medis yang berjuang keras dan terus bertugas untuk menolong sesamanya. Berkati mereka, lindungi mereka dan keluarga mereka. Pemerintah kami dengan segala upaya, Tuhan jaga, lindungi dan berkati mereka dan keluarga mereka. Berikan mereka juga kekuatan, keteguhan hati untuk terus melaksanakan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga roda pemerintahan, keadilan dan kesejahteraan boleh terus hadir di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk belahan bumi yang lain yang sedang dalam keadaan perang, yang sedang dalam keadaan terpuruk oleh karena berbagai situasi. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong bumi. Kami juga berdoa untuk gereja. Biarlah gereja-Mu tetap menjadi lilin yang menerangi kegelapan di sekeliling, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Gereja-Mu tetap menjadi saluran kasih dan berkat bagi sekeliling, dan juga membawa kemuliaan dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Khususnya untuk GPIB Jemaat Karis, kami berdoa untuk Bapak KMJ, Bapak Pendeta Emmanuel Raintung, di dalam tugas dan pelayanan yang beliau lakukan, Tuhan mampukan beliau dalam pimpinan Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanannya. Juga para presbiter dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja, Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati mereka.
seluruh jemaat GPIB Karis yang dalam situasi yang sulit ini Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang terpuruk Tuhan angkat, yang berbahagia Tuhan sempurnakan sukacita mereka, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan pakai kami sebagai saudara seiman, sebagai saudara di dalam jemaat GPIB Karis, untuk boleh saling menolong dan saling menguatkan satu sama lain. Kami menyerahkan kehidupan kami, Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih dan pimpinan. Pakailah kami untuk menjadi alat. Ampunilah akan semua dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Allah yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Umat Tuhan, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Lukas 21 ayat 3 yang menyatakan, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 468 bagian 1, 2, dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Yang besar
Umat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, telah begitu banyak kebaikan yang kami terima dari-Mu, ya sumber berkat kami, secara jasmani maupun rohani. Kiranya kehidupan kami senantiasa penuh rasa syukur padamu Tuhan. Engkaulah yang memelihara, menuntun, dan melengkapi segala yang kami perlukan. Selanjutnya, bimbinglah kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bijak, sehingga kami selalu disadarkan akan berkat-Mu yang selalu mengalir, dan kami pun harus menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala hidup kami selanjutnya padamu, ya Allah kami. Mohon tuntunan dan berkat-Mu selalu mengiringi perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, serta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online atau live streaming untuk ibadah minggu pada setiap pukul 09.00 WIB, serta ibadah-ibadah pelkat. Besar harapan kami seluruh keluarga jemaat GPIB Karis Pulau Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah sekalipun dari rumah kita masing-masing. Kita siapkan hati kita memasuki hari Minggu pemuliaan Tuhan Yesus. Seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, janganlah pernah kita meninggalkan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut jadwal ibadah virtual di sepanjang minggu berjalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini dan memasuki ibadah kita yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan mengasihiku.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.